Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT yang disebut juga UKK ataupun PAS semester 2. Hari ini yang akan kita pelajari adalah matematika kelas 8 SMP. Adik-adik sudah siap? Oh ya, ini merupakan bagian 3. Jadi jangan lupa adik-adik tonton dulu ya bagian 1 dan juga bagian 2-nya. Karena pada bagian 1 dan 2, Miss Sinta telah menjelaskan mengenai 30 soal pilihan ganda matematika. Pada bagian kali ini, kita akan langsung masuk soal esai nomor 31 sampai 35. Kita mulai yuk. 31. Perhatikan gambar di samping. Diketahui AB sama dengan EA, itu 13 cm, dan AD 5 cm. Tentukan panjang EC. Nah, yang ditanya kan EC-nya. Sedangkan yang diketahui adalah AB ini 13. Kemudian EA, berarti EA itu 13. AD 5. Berarti kita sudah dapat clue ya, berarti ED berapa? Kalau EA-nya 13, DA-nya 5, berarti di sini 8. Sampai sini adik-adik paham kenapa 8? Karena 8 tambah 5 itu 13 ya. Berarti ED-nya 8, DA-nya 5. Kemudian, dia bertanya tentukan panjang EC. Berarti yang hipotenusa atau sisi miringnya. Tahu nggak kita mulai dari mana ya? Nah, untuk bisa tahu, kita mulai dari menghitung si ABC ini. ABD maksud Miss Sinta. Nah, ini kan ada segitiga ABD nih. Nah, ini ceritanya siku-siku ya. Miss Sinta agak miring nih nulisnya. Ini siku-siku di sini. Terus ini 5. Ini 3. Ini D. Ini A, ini B. Kita bisa tahu nggak BD berapa? Bisa ya, pakai rumus Pythagoras yang kita pakai dari soal-soal sebelumnya. BD kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, berarti sisi miring yang mana? 13. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti BD kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. BD sama dengan BD kuadrat sama dengan 144. Jadi BD adalah akar 144. Akar dari 144 berapa ya? Nah, akar dari 144 adalah 12. Jadi kita tahu bahwa panjang BD adalah 12. Kalau BD dari sini sampai sini ini 12, maka BC berapa? Jadi di sini ada tanda nih. Tanda yang ini maksudnya ini BC sama panjang dengan CD. Itu maksudnya ya, BC sama panjang dengan CD. Jadi kalau dia semuanya adalah 12, maka BC aja adalah 6, CD ada 6. Nah, sekarang dia bertanya EC. Kita sambung. Nah, EC, berarti segitiganya kira-kira beginilah. Nah, ini E, ini C, ini D. ED tadi kita sudah tahu 8. Kemudian DC itu tadi kita dapat 6. Yang ditanya adalah EC. Maka kita bisa pakai rumus Pythagoras lagi. Sisi miring kuadrat adalah penjumlahan kuadrat dari dua sisi lainnya. EC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. EC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Berapa 36 tambah 64?
100. Jadi EC kuadrat adalah 100. Nah, EC adalah akar 100. Berapa ya akar 100? Akar 100 adalah 10. Dapatlah kita nilai EC ternyata 10. Pakai satuan ya, semuanya cm, berarti ini 10 cm. Jadi dapat deh. Ternyata jawabannya adalah 10 cm. Oke, di sini adik-adik paham? Kalau sudah, kita lanjut ya. Nomor 32. Hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 20 cm dan V 22/7. Ini cukup mudah. Rumus dari luas lingkaran? Masih ingat dong? Luas sama dengan V dikali R kuadrat atau R dikali R. Nah, di sini V-nya itu 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. 22/7, R kuadrat maksudnya R kali R ya, jadi 21 dikali 21. Sederhanakan, 21 bagi 7 itu 3. Berarti luas sama dengan 66 dikali 21. Berapa ya 66 dikali 21? Jawabannya adalah 1386 cm persegi. Kalau luas cm pangkat 2 ya. Kalau volume baru cm pangkat 3. Sekarang kita lanjut soal 33. Jika sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga, panjang alas 6 cm, tinggi segitiganya 8 cm, sedangkan tinggi prisma tersebut 13 cm, maka hitunglah volume prisma tersebut. Nah, ini sudah kita kerjakan juga di soal pilihan ganda, juga dia mirip-mirip ya, beda angka aja. Sekarang dia bertanya mengenai volume prisma segitiga. Volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Apapun bentuk prismanya, rumusnya selalu ini. Nah, di sini kan alasnya berbentuk segitiga. Berarti luas alasnya kita akan mencari luas segitiga. Nah, berapa ya luas segitiganya? Luas segitiga rumusnya adalah alas dikali tinggi. Alas si segitiga dan tinggi si segitiga. Dibagi 2. Alas itu 6, tingginya 8, dibagi 2. Di sini bisa kita sederhanakan, 8 dibagi 2 itu 4. Jadi 6 dikali 4, 24 cm persegi. Jadi kita sudah dapat luas alasnya 24. Kemudian dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma adalah 13 cm. Maka volumenya 24 dikali 13, yaitu 312 cm kubik. Ingat ya, kalau volume itu cm kubik, jadi pangkat 3 gitu. Kalau luas dia pangkat 2. Sampai di sini masih mudah bukan? Kita tulis ya. Berarti tadi jawabannya 312 cm kubik. 34. Tinggi rata-rata 8 orang pemain voli adalah 176 cm. Setelah 2 orang keluar dari tim voli, tinggi rata-ratanya menjadi 175 cm. Tentukan tinggi rata-rata pemain yang keluar itu. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng ya. Jadi, awalnya ada 8 orang. Karena rata-ratanya 176, jadi bisa kita hitung jumlah awalnya adalah 8 dikali 176. Berapa 8 dikali 176? Hasilnya adalah 1408. Kemudian 2 orang kan keluar, berarti yang tersisa 6 orang. Jumlah dari tinggi 6 orang ini adalah 6 dikali rata-ratanya. 6 dikali 175. Hasilnya adalah 1508
Kemudian setelah itu kita lihat selisihnya. 1408 dikurang 1050, ini ternyata selisihnya adalah 358. Nah, jadi dua orang yang keluar itu tingginya 358 berdua. Jadi, kalau kita mau tahu rata-rata dua pemain itu berapa, berarti tinggal kita bagi dua. 358 tadi kita bagi ke dua orang. Berarti rata-ratanya adalah 358 per 2, yaitu 179. Jadi 179 cm. Kita tulis ya, 179 cm. Sekarang kita lanjut soal yang terakhir. Dalam suatu kantong berisi 10 kelereng kuning, 5 kelereng putih, dan 26 kelereng biru. Satu kelereng diambil berwarna putih dan tidak dikembalikan lagi. Jika diambil lagi secara acak, nilai kemungkinan terambil kelereng putih lagi adalah... Oke, jadi tadi awalnya kelerengnya ada 10 kuning, 5 putih, 26 biru. Kita tulis dulu ya. Di sini K untuk mewakili kuning ya. Kemudian P untuk mewakili putih, B untuk mewakili biru. Ini awalnya kelereng yang ada. Setelah itu dia kan cerita tadi bahwa yang putih diambil satu dan tidak dikembalikan. Berarti setelah itu si putihnya berkurang satu. Jadinya kelereng yang ada di dalam kantong tersebut 10 kuning, 4 putih, dan 26 biru. Jadi sekarang jumlah kelereng yang ada di dalam kantong itu adalah 10 tambah 4 tambah 26. Sisa sejumlah 40 kelereng. Nah, dia nanya, jika diambil lagi secara acak dari 40 kelereng tadi mau diambil satu kelereng lagi, berapa kemungkinan terambil yang putih? Nah, adik-adik, kalau kita mengerjakan esai, kalau bisa rapih ya kita nulisnya. Jadi kita tulis dulu NP sama dengan, di sini NP maksudnya nilai peluangnya, besar peluang. Tapi takut adik-adik bingung ya. Kita ubah aja lambangnya ya, jangan NP deh, NPEL. Jadi yang di depan ini besarnya peluang maksudnya. Besarnya peluang sama dengan N putih atau jumlah kelereng si putih tadi dibagi jumlah seluruh kelereng yang ada di dalam kantong tersebut, NS, atau ruang sampel. Nah, si putih tadi kan ada 4, totalnya semua bola kan ada 40. Jadi peluangnya adalah 4 per 40. Jadi ingat ya, yang mau kita ambil dibagi dengan semua yang ada di situ. Jadi 4 per 40. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4. Jadinya 1 per 10. Jadi nilai kemungkinan terambil kelereng putih lagi adalah 1 per 10. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik paham? Jika ada yang adik-adik kurang paham, bisa komen di kolom komentar ya. Kita telah mengerjakan 35 soal matematika, latihan soal untuk PAT kelas 8 SMP. Terima kasih ya adik-adik telah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi di video berikutnya untuk pelajaran lain. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Karena kedepannya kita akan membahas pelajaran lain juga. Kalau begitu, Miss Sinta pamit ya. Sampai di sini dulu. Bye adik-adik.